Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gita Pratiwi, NIM 1920532336. Hari ini saya akan mempresentasikan artikel yang berjudul Evaluation of Business Process in the Cash Disbursement Cycle in Increasing Operational Effectiveness and Corporate Internal Control, Case Study pada PT XYZ. Artikel ini ditulis oleh Rika Ramadiansari dari Proceeding of the International Conference of Management, Accounting and Economy pada tahun 2020. Studi objektif pada artikel ini terdiri dari introduction, literature review, metodologi, discussion, dan conclusion. Introduction. Persaingan menuntut bisnis untuk berinovasi dan mengevaluasi proses bisnisnya agar lebih efektif, efisien, dan dapat terhindar dari kecurangan. Sebuah pelaporan menunjukkan bahwa kecurangan yang paling umum terjadi dalam proses bisnis pengeluaran tunai. PT XYZ merupakan perusahaan pengelola kawasan industri yang bisnis utamanya adalah persewaan tanah, gedung, dan sarana atau persana lainnya. Laporan audit internal pada PT XYZ ini menunjukkan bahwa perusahaan belum menerapkan proses bisnis pengeluaran kas dan pengendalian internalnya dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan perbedaan cash outname, kasir tidak terpusat, pembayaran lewat jatuh tempo, tidak adanya manajemen master data vendor, dan tidak ada hutang yang akrual. Tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi proses bisnis dan pengendalian internal dalam siklus pengeluaran kas pada PT XYZ dengan menggunakan framework COSO 2013. Rumusan masalahnya, bagaimana arus dan perkembangan siklus pengeluaran kas dan pengendalian internal di PT XYZ. Tinjauan literatur, siklus pengeluaran tunai. Proses bisnis pencairan tunai untuk kewajiban perusahaan pada awalnya mengacu pada sistem pesanan pembelian yang dibuat dalam sistem pembelian. Tujuan utama dari sistem ini adalah untuk memastikan bahwa hanya kreditor yang sah yang menerima pembayaran dari perusahaan dan nilai yang dibayarkan haruslah benar. Kedua, Fraud Triangle Theory atau FTT. Penipuan disebabkan oleh tiga hal yaitu tekanan, peluang, dan rasionalitas. Tekanan merupakan faktor yang sangat dominan bagi individu untuk melakukan kecurangan. Kesempatan terjadi karena kontrol yang tidak efektif yang memungkinkan individu melakukan penipuan. Sedangkan rasionalitas menjelaskan bahwa penipu menganggap bahwa tindakan mereka dapat diterima. Ketiga, kerangka COSO 2013 memiliki 5 komponen tingkat pengendalian internal, yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan sebagai variabel untuk mengevaluasi pengendalian internal siklus pengeluaran kas di PT XYZ. Metodologi penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus kualitatif. Sumber data yang didapat berasal dari data primer dan data sekunder. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh melalui wawancara, diskusi, dan observasi. Sedangkan data sekunder berasal dari buku, jurnal ilmiah, dokumen perusahaan, laporan manajemen, laporan audit, serta laporan keuangan. Diskusi. Evaluasi tersebut terdiri dari dua bagian yaitu tahapan kegiatan dalam siklus pengeluaran kas dan pengendalian internal menggunakan framework COSO 2013. Setiap tahapan menjelaskan tujuan pengendalian, fakta, faktor kelemahan, identifikasi risiko, evaluasi kerja COSO 2013, dan usulan kegiatan pengendalian untuk perbaikan proses bisnis pencairan kas, sebagaimana dijelaskan pada tabel 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, teman-teman dapat melihat bahwa pada tabel 1 itu menjelaskan mengenai proses of purchasing goods or service. Tabel kedua itu mengenai evaluasi proses purchasing goods or service yang menggunakan kerangka kerja COSO 2013. Terdapat 5 pengendalian,
Yang pertama ada control environment, risk assessment, control activities, information and communication, dan monitoring activities. Di tabel ketiga itu mengenai accountable processing, itu terdapat kontrol objektifnya dan faktanya pada perusahaan. Lalu pada tabel keempat terlihat evaluasi accountable processing yang menggunakan kerangka kerja KOSO 2013. Pada tabel kelima menggambarkan proses pengeluaran kas, dan pada tabel keenam menggambarkan proses pengeluaran kas yang telah dievaluasi menggunakan kerangka kerja KOSO 2013. Berdasarkan hasil evaluasi menunjukkan bahwa proses bisnis pencairan kas pada PT XYZ ini dan pengendalian internnya itu tidak efektif dan tidak efisien. Gambar 1 menjelaskan proses pemesanan barang atau jasa. Penanggung jawab terdiri dari bagian pengguna, sistem komputer, dan pembelian. Aktivitas pembelian dimulai dari menetapkan kebutuhan dengan mengeluarkan purchase requisition atau PR, sistem komputer kemudian menunjukkan nomor PR dan permintaan persetujuan. PR yang disetujui kemudian diteruskan ke Departemen Pembelian untuk menerbitkan purchase order. Pada gambar 2 menjelaskan proses penerimaan barang atau jasa. Penanggung jawab terdiri dari vendor, departemen penerima, dan sistem komputer. Departemen penerima memastikan bahwa barang atau jasa dikirim oleh vendor berdasarkan purchase order. Jika pengiriman sesuai dengan PO dan dokumen pendukung lainnya, kemudian departemen penerima akan memperbarui informasi ke sistem komputer dan menghasilkan laporan penerimaan. Gambar ketiga menjelaskan proses verifikasi faktur, catatan hutang dagang, dan proses pembayaran. Penanggung jawab terdiri dari bagian hutang, sistem komputer, kasir, persetujuan, dan buku besar. Vendor mengirimkan faktur setelah laporan penerimaan diterbitkan. Petugas hutang kemudian melakukan verifikasi antara PO, laporan penerimaan, faktur pajak, dan dokumen pendukung lainnya. Kesimpulan penelitian, PT XYZ memiliki beberapa kelemahan dalam proses bisnis pengeluaran kas dan pengendalian internalnya, seperti pemisahan fungsi yang tidak tepat, tidak adanya sistem pembelian, tidak ada purchase order dan pemantauan yang terpusat, dan tidak ada master data vendor serta prosedur operasional standar SOP yang tidak efektif, dan hutang dagang yang dicatat tidak secara tepat waktu. Kelemahannya tersebut memungkinkan berdampak pada tindakan kecurangan. PT XYZ seharusnya mereview dan memproses bisnisnya berdasarkan sistem informasi akuntansi beserta prinsip pengendalian intern sebagaimana dijelaskan. Keterbatasan penelitian dan saran. Perusahaan disarankan untuk mereview kebijakan dan SOP proses bisnis pengeluaran kas yang terkait dengan Key Performance Indicator dan peraturan disiplin karyawan. Bekerja sama dengan vendor untuk memiliki sistem ERP. Saran untuk peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan sistem aplikasi rancangan. Keterbatasan pada penelitian ini yaitu alat evaluasi yang didasarkan pada sistem informasi akuntansi proses bisnis pengeluaran kas dan kerangka kerja KOSO 2013 itu tidak dapat dibandingkan dengan perusahaan sejenis lainnya. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.